lanjutkan sesi yang kedua untuk budaya positif. Kalau tadi kita semuanya full duduk, kayaknya sekarang kita boleh diri dulu kali ya. Ya, boleh. Terlalu lama kayak tadi itu ya. Sekarang agak berbeda. Boleh cari pasangan saja. Cari pasangan saja. Pasangan itu berarti berdua ya. Oke. Baik, sudah pasangannya. Terima kasih. Sederhana. Dengan sebelahnya pegang tangannya masing-masing. Pegang tangan temannya. Oke. Kita main sedikit. Oke. Ya, pegang main sedikit. Nah, sederhana mainnya gini. Masing-masing nanti bebas ya 1 sampai 5 ya. Oke. Kalau misalnya gini, peng gitu ya. Maka sebutkan bebas nggak sulit. Misalnya gini, pet gitu ya. Maka sebutkan hasil perkaliannya. Oke. Yang lebih dulu maka dia yang menang. Oke ya. Konsentrasi. Oke. Kita sampel. Trial. 1 trial. 1 2 3. Baik. Yang diminta dikali ya, dibelakang ya. Kita lihat dia sampai akhir sampai mana. Kita coba break 3 2 1, peng. Oke. Yang menang jawab. Ini boleh. Ini dulu ini. Baik. Yang menang siapa? Oh, oke, kita ulang. Berarti belum. Yang duluan jawab yang menang ya. Oke, kita ulang. Kita ulang. 3 2 1. Hop. Yang kebetulan kalah mohon izin duduk. Yang kalah mohon izin duduk. Yang kalah. Baik. Ada yang cari aman. Oke, sekarang cari pasangan lagi dengan siapa yang sama-sama berdiri. Oke, yang sama-sama berdiri. Oh, partner dengan Bu Shirley. Oh, bisa. Oh, atau dengan Pak Sab. Oke. Kita cek lagi. Oke, yang menang lagi ya. 3 2 1. Oke. Ya, ini yang menang coba. Oke, Bu Shirley boleh izin dulu. Next start. Terima kasih. Baik, sudah, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sekarang karena kita bebas dan harus digitalisasi, pegang gadgetnya masing-masing. Yuk kita join bersama 060-803 di quizzes ya. Full, kita hari ini akan menggunakan itu ya. Di website gitu.com langsung join 060-803. Ini mohon izin ada filosofinya, kenapa kok terbagi? Ya karena saat ini harus banyak sekali yang harus dipikirkan, maka terbagi. Tapi tetap punya visi utama bagaimana bisa menjadi guru penggerak yang baik. Oke, itu yang menjadi. Oke, 060-803. Iya, belum. Silakan. Ya. Oh, nolnya rusak. Tenang. Sabar. 060-803. Oke. Bu Mary sudah join? Oke, Ray. Baik. Oke, ENGGIT sudah? Oke. Oh, Ruslan sudah? Ya, 060-803. Oke. Sudah?
Masih 6, kita masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 18. Karena ini kalau sudah di-start katanya nggak bisa lagi gitu. Jadi harus join semua. Ini insya Allah bisa masuk semuanya. Ya. Oke, masih ditunggu. Woi, ada yang cihuy. Oke. Belum, tenang aja. Nanti yang mulai dari saya. Tenang saja. Penting gabung dulu ya. Masih 6 lagi yang belum bergabung. Ya. Oke. Baik. Wow, wah ini ada orang pecah Citayam. Iya. Baik. Oke. Pak Prati Serjain, Pak Prati Serjain. Oke, sudah semuanya ya. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh masih ada maaf yang belum. Sudah? Yang belum? Sudah. Karena kalau sudah start dia nggak bisa join kayaknya. Kita coba ya. Baik. Oh sudah, Alisen sudah masuk. Oke. Mohon izin kita ya. Oh belum. 060803. Sudah. Oke. Saya mulai ya. Oke, kita start. Baik. Pasennya di sini saja, tenang. Oh ya, Bang izin tadi ininya mana ya? Oh, iya. Baik. Kita akan masuk ke fokusnya tetap di depan saja. Nanti pada saat nge-vote baru. Baik. Sekarang silakan Bapak Ibu. How is your feeling now? Silakan. Klik saja, bebas. Ya, di loading. Oke. Oh. Oke. Masih loading. Oh, sudah. Oh, ada yang sedang merasakan kesedihan. Ada yang sedang kelelahan hari ini. Kemudian ada yang ramai sekali merasakannya. Ada yang semangat. Oh, waktunya sudah habis. Baik, kalau gitu, oke. Unsurnya lumayan. Ada 6 yang bahagia dan sudah semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjutkan. Tetap fokusnya kita 2 dari sini saja ya. Kalau tadi sudah dibahas tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, maka kami mencoba untuk mereview kembali apa sih tujuan pembelajaran dari hari ini ya. Kita sharing bersama. Ada 2 untuk yang lanjutan materi ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa untuk memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kita highlight di berpihak pada murid. Ya, itu yang tujuan pembelajaran kita. Yang kedua adalah bagaimana kita sebagai guru mampu memahami sebagai guru untuk membangun budaya positif, menerapkan disiplin positif dan berinteraksi pada murid. Dari 2 item ini tetap kita fokusnya adalah berpihak pada murid. Karena bagaimanapun juga sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka 3 item tersebut adalah murid, murid, dan murid. Itu yang akan dicoba kita capai bersama. Lanjut. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintahkan diri sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Karena saat ini memang sedang bergeming sekali dengan istilah memerdekakan, begitu. Maka kita ambil pernyataan dari beliau. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya kita berusaha untuk memerintahkan diri kita sendiri, sehingga muncul dalam diri kita, membangun sendiri diri kita, sehingga tidak ada paksaan dari orang lain, sehingga kita akan ikhlas dalam bertindak. Kita lanjutkan. Beda lagi dong. Kita lihat lagi. Bisa dilihat di device-nya? Ya. Karena ini sudah sore, kira-kira mau sepakatan apa yang mau kita buat? Karena tadi sudah dibahas tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu bebas mau menyebutkan apa saja. Keyakinan kelas kita hari ini. Oh, mau habis ini langsung makan, silakan. Oh, mau tepat waktu, silakan. Bebas. Bapak Ibu silakan ketikkan saja kesepakatan kelas kita mau seperti apa. Tidak bisa lama-lama, tayangan tetap berjalan. Sehingga nanti bisa. Contoh sederhananya tadi ya, kita mau makan dulu atau mau terusin ya. Nah, itu kesepakatan kelas ceritanya. Sehingga kita sudah mulai sedikit praktikan apa yang tadi sudah dibahas oleh Bu Mary terkait dengan keyakinan kelas tadi. Ya, itu bebas. Kalau memang mau upload image silakan. Jadi kalau mau tulis foto itu boleh. Kalau memang mau. Ya. Harus ada upload. Atau foto bebas. Enggak, itu pilihan.
Karena ada juga yang ingin cuma tulis, kemudian ingin foto, silakan. Lanjut biar cepat pulang. Oke. Oh, ada Bambang Tampan di sini. Pulang tepat waktu 15.30. Oke. Selesai tepat waktu. Oke. Sip. Inilah kesepakatan kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa langsung pulang. Wih. Oke. Oh, silakan itu. Oke. Silakan Hani. Terima kasih buat ini. Iya, buat hati buat. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Oh, pulang on time, cepat dan tepat. Langsung in time. Kalau di kuis berani-berani ya. Iya. Lanjut dan tetap semangat. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf sepertinya. Berarti sudah ada banyak kata kuncinya. Sepertinya kita langsung gaspol saja. Oke, baik. Kita mulai dari diri kita sekarang. Ya. Tadi kita ada 2 item yang akan kita bahas adalah bagaimana fungsi kontrol diri, kemudian bagaimana restitusi itu diberlakukan. 2 itu akan kita coba. Ya. Dan kebutuhan. Nah, kita coba mantik sedikit. Kita berfilosofi sedikit, nggak apa-apa ya. Pak Wawan katanya guru wali kelas 12 IPA 10. Amin dong. Nah, ini ya kan, ini harus dong. Optimis itu penting. IPA harus ada 10. IPA-nya aja 10 apalagi PS. Ya. 12 IPA 10 di SMA Islam di Didaktika sedang bingung katanya menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Onek namanya. Beberapa murid di kelas 12 IPA 10 telah datang kepadanya dan mengeluhkan Onek yang sering kali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi yang sama seperti Pak Wawan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Dan menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Onek melakukan hal itu? Itu kasusnya. Bapak Ibu sudah nyambung dengan ceritanya? Oke. Silakan Bapak Ibu berekspresi. Silakan. Di device-nya. Oke. Seberapa? Ya, ini yang kedua ya. Jadi, kalau Bapak Ibu sebagai Pak Wawan, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Silakan ketikkan saja. Oke. Cari tahu kenapa Oni seperti itu. Terima kasih, Ray. Ikut meminta makanan. Gurunya dikasih lah. Oke. Mungkin Oni nggak disiapkan makanan. Oke. Anak-anak pada campur. Ternyata ini ya. Baik. Bebas. Apa lagi? Silakan. Yang ini bisa suara nggak ya? Tadi kayak saya sudah setting bisa suara kayaknya. Karena ada beberapa teman bisa jadi ada voice gitu ya. Bisa ya? Oh iya. Tapi kalau enggak ketik saja. Ada lagi? Oh, menanyakan kepada Onek kenapa dia melakukan itu. Oke. Akan mendiskusikan pada siswa lain untuk membagi makanan secara bergantian. Wih, oke. Kemudian berdiskusi kepada Onek untuk mendalami alasan membantu memberi solusi. Wah, luar biasa. Bertanya apakah benar menghobi orang tua untuk memenuhi keinginan perut Onek. Wih, oke. Mengetahui alasannya melakukan itu dengan diskusi. Oke. Masih banyak. Yuk, kita coba berilustrasi saja kan gitu. Artinya bisa jadi hal ini akan terjadi pada diri kita kan gitu. Sebetulnya sekarang Pak Wawan yang sedang mengalami demikian. Betul. Mengajak diskusi Onek dan cari kesepakatan solusi. Oke. Apalagi ya kira-kira? Masih ada waktu, silakan. Seandainya Bapak Ibu sebagai Pak Wawan, apa yang harus dilakukan? Oh, temannya ada yang nggak bisa. Oh, baik. Gimana mau pakai Onek? Paketnya 15.000. Oke, benar. Paketnya 15.000. Oh iya. Oh, kejut lagi. Baik. Sudah kebayang ya? Oke. Kalau tadi sudah berpikiran apa yang dilakukan Pak Wawan, sekarang kira-kira lanjut berikutnya. Iya. Satu lagi, kira-kira pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan? Ya. Di situ ada, di teksnya ada, bisa dibaca. Sorry, kepencet Oh, keluar. iya. Boleh masukin kode aja. Oh, iya, Kenapa Onek nggak pakai? Loh, mana saya tahu? Biasa, silakan bebas, kita berekspresi saja.
Kira-kira ya, kan begitu. Tidak dibekali uang jajan karena lapar nggak punya uang. Oke, kira-kira apa ya? Sekarang kita berusaha, kalau tadi kita seolah-olah adalah sebagai Pak Wawan, sekarang kita seolah-olah menjadi Onek, gitu ya. Onek minta makan karena lapar. Oh, oke. Itu Ustaz. Karena mau mencoba bekal kawan. Oke. Onek nggak suka makanan rumahnya. Oke. Ada apa dengan makanan rumahnya? Mencari perhatian karena di rumah kurang perhatian. Oh, jangan curhat di sini. Oke, lanjut lagi. Karena tidak dibawakan bekal dan uang jajan oleh orang tuanya. Oke. Karena One hanya ingin mencicipi bekal temannya. Oh, hanya ingin mencicipi saja. Baik. Kok maksa ya? Kok maksa. Baik. Tidak diberikan uang jajan. Baik. Ada lagi. Tidak ada yang bisa dibawa untuk bekal. Oke. Seperti jadi pada curhat semua ini ya. Kayak pagi-pagi ya. Oke. Baik. Masih ada waktu. Ya. Artinya kita berusaha untuk lihat dua posisi berarti ya. Posisi sebagai Pak Wawan dan posisi sebagai Onek gitu ya. Baik. Kita cukup dulu ya. Nah, sekarang coba kita diskusi. Kenapa ini coba kita diskusikan bersama? Artinya kita akan berarti tadi ada yang tidak dapat bekal, cuma ingin mencicipi saja, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Di dalam kebutuhan dasar manusia ternyata ada 5 item, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Kita akan coba diskusikan ini bersama. Kalau seandainya tadi Onek mengatakan bahwa saya lapar, saya tidak ada makanan, maka kira-kira pemenuhan apa yang harus dipenuhi? Bertahan hidup. Kalau saya tadi pikirnya adalah karena saya lapar, tidak ada makanan, maka saya mengambil tindakan bahwa saya memasak teman saya. Jadi terlepas bicara benar atau tidak ya, kita memahami kebutuhannya dulu. Kemudian berikutnya, tadi ada juga yang tidak dibekali kalau tidak salah ya. Oke, kalau saya dia bilang kayaknya saya hanya suka, kalau tadi tidak dibekali kira-kira apa? Kasih sayang berarti ya. Karena ketika tidak dibekali, maka otomatis temennya akan cerita sama gurunya. Gurunya cerita dengan orang tuanya. Orang tuanya akan memperhatikan Onek. Bu, kenapa Onek tidak dikasih bekal, Bu? Artinya dia butuh kasih sayang dari orang tuanya. Kalau saya tadi bicaranya tidak dikasih bekal. Kemudian, apa lagi tadi? Uang jajan. Uang jajan berarti arahnya kemana? Kebutuhannya. Kasih sayang juga ya. Karena tidak ada uang jajan, maka lagi-lagi dia akan lapor, temennya lapor ke gurunya, gurunya lapor ke orang tuanya bahwa, Bu, kenapa Onek tidak dikasih uang jajan? Maka orang tuanya akan mengatakan, oh iya baik, Onek akan saya kasih uang jajan. Maka dia butuh perhatian dari orang tuanya. Kemudian tadi ada juga, saya cuma mau cicipi aja deh, gitu ya. Masuk kategori yang mana? Kesenangan, betul. Artinya dia punya reason tersendiri gitu loh. Ya. Kemudian apa lagi tadi? Yang paling repot adalah kalau dia ingin merasa bahwa teman-temannya takut dengan dia. Nah, itu yang repot. Ya. Berarti dia punya motivasi tersendiri untuk memenuhi kebutuhan penguasaan. 5 inilah yang pasti ada dimiliki oleh kita sebagai manusia. Kenapa? Kebebasan. Ada contoh kebebasan? Kita kebebasan seperti apa? Begini. Yes. Dia terlalu sering dikasih sama orang tuanya bekal. Katakanlah terlalu sering kayak Pananda misal. Lebih sering Pananda dikasih bekalnya apa? Rendang misalkan. Kok setiap hari rendang terus? Ini kenapa harus rendang? Tiba-tiba lihat ke belakang. Oh, ternyata bakwan, makanannya bakwan. Kok lebih enak dibanding rendang ya? Nah, maka dia butuh kebebasan dong. Kenapa harus rendang terus ini? Saya butuh bakwan loh di belakang. Nah, itulah kemudian kebutuhannya. Seperti itu. Jadi dia butuh bebas untuk sarapannya apa saja. Seperti itu. Oke? Terima kasih. Jadi, dengan kita memahami kebutuhan dasar manusia, maka nanti setiap kejadian anak, kita akan melihat dua perspektif itu. Bagaimana kita sebagai guru dan bagaimana kita melihat dari perspektif anak yang melakukan hal tersebut. Maka sudah pasti anak memiliki alasan tertentu. Ya. Kita coba lebih ke teorinya kembali. Oke. Kalau secara teorinya dia bilang kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Artinya lebih kepada kebutuhan biologisnya. Kalau kita bicara kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang,
lebih kepada kebutuhan psikologis. Nah, di sini kebutuhan untuk disayangi, diterima. Sekarang siapa sih yang tidak butuh kasih sayang ya? Kita pun juga sama, ya. Maka ketika kita ingin mengerti bahwa anak itu juga butuh kasih sayang, karena anak itu juga punya kebutuhan ini, maka kita berusaha untuk memberikan kasih sayang kepada murid-murid kita. Seperti itu. Lanjut berikutnya, kebutuhan atas kemampuan tadi adalah kemampuan untuk mencapai sesuatu sehingga dia akan lebih kompeten, kemudian dia lebih terampil dan diakui. Itu kebutuhan untuk pengakuan. Ya. Makanya banyak anak kita yang kalau bahasa kita apa ya, punya target luar biasa gitu, ambis ya kalau bahasa kita ya. Anaknya ambis sekali nih, ya karena dia memenuhi kebutuhan ini untuk meraih kekuasaan. Berikutnya kebebasan tadi adalah akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, lebih pada kebebasan. Kemudian berikutnya adalah akan kesenangan tadi. Maka kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ketika tadi Anda misalkan terlalu jenuh dengan selalu makan rendang, maka rasanya perlu loh sekali-sekali misalnya begitu ya, untuk mencari variasi lebih senang, lebih happy. Itu secara teoritisnya. Oke, sekarang kita main lagi kali ya. Oke, main lagi. Ini apa? Cowboy. Ya, ini cowboy. Oke, kita main lagi. Ini masih aman kayaknya. Ya. Ya, oh tidak ya. Oke. Baik, sekarang kita bagi dua aja deh. Yang ibu-ibu dengan ibu-ibu dan bapak dengan bapak-bapak. Oke, yuk silakan bergabung. Ya. Iya dong. Karena nanti harus ada sesuatu khawatir gitu. Iya, baik. Memang ibu-ibu bapak-bapak nih. Artinya yang cowboys nanti menembak yang cowboys juga, yang cowgirls nanti menembak yang cowgirls juga. Cara mainnya seperti ini. Nanti ada yang posisi sebagai penembak. Oke. Bebas gayanya mau cik. Oke, tidak. Nah, tugasnya adalah misal Wawan sebagai penembak. Kan kita mengerti. Misal Wawan nembak sini. Der. Maka Bu Anggit mohon izin duduk. Atau jongkok. Maka kanan kirinya berarti Bu Ratri sama Bu Laras harus saling menyebutkan nama lawan yang lebih dulu. Laras misalnya gitu, maka Laras lah yang kalah. Misalnya seperti itu. Oke? Nyambung? Oke. Kita coba. Trial. Boleh lingkaran dulu. Melingkar. Oke. Ya. Melingkar. Oke. Iya dong. Yuk, ini melingkar ya. Bersama main semua ya. Baik. Contoh ya, misalkan. Terserah mau siapa dulu yang duluan. Sekarang pegang pisau siapa? Bebas. Mau siapa dulu? Oke. Baik, Pak Doni nembak. Ini Bupi. Oke. Siapkan senjatanya. Siap. Yang lain fokus. Siap. Oke. 3. Putar-putar dulu menembak siapa? Putar-putar dulu Pak Doni. 3, 2, 1. Tembak. Nah. Oke ya. Ketika kamu duduk, silakan Bu Sherly nih. Bu Sherly duduk, Bu Sherly duduk. Maka Bupi sama Bu Ajeng silakan siapa yang nyebut. Ya, main cepet-cepetan. Ya, main cepet-cepetan. Nyebutkan nama lawannya. Oke. Kalau salah nama, berarti kalah dong. Udah cepet salah nih. Gitu ya. Iya, juga. Oke, yuk kita mulai lagi. Posisi nembak siapa sekarang? Nah, yang berikutnya, yang tadi jongkok itulah yang posisi nembak. Oke, ya. Sekarang bisa ya. Yang nembak siapa? Tadi yang biasa nembak. Oh, berarti ya. Oke. Posisi set 3, 2, 1. Go. Oke. Udah. Sekarang yang Oke, yuk 3. Yang tadi di jongkok berarti dia yang nembak. 3, 2, 1.
Oke. Lagi jangan tuh. Lagi sekarang. Yang lagi. Yang udah kalian bisa main. Lagi. Tadi jawab siapa? Yang jawab siapa? Yang jawab tadi jawab. Lagi jawab. 3. Tadi yang jawab siapa? Yang jawab siapa? Oh iya, Pak Adil. 3, 2. Terakhir. 3. Ulang, ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke. Ya, baik. Oke, terima kasih sebelumnya. Kita lanjut dulu. Ya, artinya ada strateginya ya. Oke. Yang ini breaking aja ya. Startnya nggak ada. Baik, kalau gitu kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Sudah cukup gerah ya, sehingga nanti saprolnya aman dong. Iya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk ke yang kedua, posisi kontrol. Kalau tadi kita sudah memahami tentang bagaimana kebutuhan kita sebagai guru dan bagaimana kebutuhan kita sebagai murid, maka kita sudah memahami sekarang dua sisi tersebut. Karena masing-masing punya kebutuhan dan kebutuhan itu harus kita penuhi. Bagaimana caranya? Maka kita sebagai guru maka harus menempatkan bagaimana kita bisa mengambil sikap ketika memang murid-murid kita itu terjadi seperti tadi yang konek tadi. Oke, masih fokus ke sini. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Seperti apa bentuknya? Sekarang kita coba saksikan video berikut. Which one is your control position? Mudah-mudahan nggak salah ya. Oke. Lihat yang di sini saja. Yes. Tulisan di magazine ada James Maaf. Speakernya berarti maaf. yang atas. Device. Speaker out ya. Ada yang kurang? Boleh mohon izin Papa Dwi. Tidak bini aja ya. Selamat pagi. Kamu lebih selalu terlambat ya. Selalu terlambat. Yes. Nah, tadi udah keluar itu. Salah siapa? Salah bikin taman dong. Tanam bungkus lagi itu. Oke, mohon izin Bapak Ibu, kita nontonnya di sini aja biar barengan. Ya. Di sini aja biar barengan, jadi tidak terganggu dengan jaringan masing-masing. Naran, sini kamu. Lihat aja lagi. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya. Sekarang kita coba. Kita coba. Ya. Silakan Bapak Ibu. Yang tadi apakah sering kita lakukan? Apakah pernah melakukan? Apakah belum pernah melakukan? Atau akan mencoba melakukan? Oh, pernah melakukan. Baik. Belum pernah melakukan. Oke. Sering melakukan belum ada? Akan mencoba. Oke. Bebas saja. Akan mencoba melakukan. Oke. Iya, tenang aja. Baru 11, silakan tadi kita ada 17. Klik di situ saja, klik device-nya. Apakah kejadian tadi sering kita lakukan? Apakah pernah melakukan? Atau belum pernah? Atau akan saya coba lakukan itu. Silakan. Baru 11 dari 20, yang 9 bagaimana? Masih mencoba? Oh, masih koneksi. Kita lanjut saja ya. Ya. Lanjut ya. Oke. Berarti yang ini sebagian besar pernah melakukan. Baik. Kita lanjut sekarang. Untuk posisi yang kedua. Baik. Oke. Kita lihat lagi. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Baik. Posisi yang kedua. Dengan pertanyaan yang sama. Oke. Apakah saya sering melakukan yang tadi? Atau saya pernah melakukan yang seperti itu? Saya belum pernah melakukan. Saya akan coba seperti itu. Ada yang pernah melakukan seperti itu? Belum pernah? Akan mencoba. Baik. Wah, sekarang seimbang antara yang pernah dengan belum pernah melakukan. Kita seolah seperti bercermin ya. Oh, belum pernah melakukan, ada 5. 10, oh lagi, akan mencoba melakukan. Baik, saya sama dengan yang tadi ya, 11 orang ya. Kita lanjut lagi. Kondisi yang ketiga. Kita perhatikan kembali.
Belum enggak. Naren! 16. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik. Ya, apa? Kan kita lihat. Sekarang seperti tadi, sering saya melakukan seperti itu. Saya pernah melakukan, saya belum pernah, atau saya akan mencoba. Ya bebas, artinya ada yang pernah lakukan. Silakan, silakan. Oh, ada yang sering seperti itu. Dua, pernah melakukan, belum pernah, akan coba melakukan. Sama ya? Oh, 12 sekarang. Pernah melakukan. Saya lanjut ya. Sudah 3 kondisi. Sekarang kita lanjut ke kondisi yang berikutnya. Oke. Kita lihat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke. Kondisi yang seperti itu sama. Sering melakukan, pernah melakukan, belum pernah melakukan, akan mencoba melakukan. Oh, rata-rata belum pernah lakukan ya. Baik, pas yang 2 lagi kita tentu belum pernah melakukan. 1 lagi tadi 12. Oke, lanjut lagi. Oh, pernah melakukan. Akhirnya menyampaikan juga. Sekarang kita lihat kondisi yang kelima. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, kita lihat. Silakan. Sering melakukan, pernah melakukan, belum pernah melakukan, akan mencoba melakukan. Baik. Boleh sekarang dari kelima tadi, ya, dari kelima tadi, kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai kelima posisi kontrol tersebut? Boleh, silakan. Kita sekarang voice saja, tidak ketik-ketikan. Ingin berpendapat? Ya, sepertinya Pananda ingin bersuara. Silakan. Karena dari tadi tidak bisa mengakses gitu ya. Boleh Pananda, mohon izin silakan. Dari kelima yang tadi, kira-kira bagaimana pendapat Pananda? Sebenarnya masing-masing tadi yang kemungkinan bisa dilakukan yang paling bagus ya, dari yang paling bagus dari yang kelima. Karena kita sebagai guru memberikan peluang buat siswa dulu untuk memberikan alasan dan dia harus tahu sendiri bagaimana solusinya. Jadi pada saat dia tahu solusinya untuk kontrol dirinya sendiri, otomatis itu akan lebih baik dibandingkan orang pada saat dia diperintah. Orang kadang nggak suka diperintah. Tapi pada saat dia bisa mengontrol dirinya sendiri dengan perintah dirinya sendiri, otomatis dia akan lebih care untuk melakukannya. Masya Allah. Luar biasa. Karena Pananda tadi tidak sempat untuk mengklik di antara kelima tadi, di antara 1 sampai 5, yang Pananda pernah lakukan yang mana Pananda? Mohon izin. Satu lah. Tapi Iya, kalau soal posisi ya, Ya. kalau untuk hal-hal yang krusial misalnya kayak ibadah mungkin saya melakukan satu, itu penting. Tapi kalau untuk mendisiplinkan kehadiran, keterlambatan, mungkin kita harus melakukan yang kelima menurut saya. Baik. Jadi itu harus ditempatkan pada posisinya itu. Baik, terima kasih. Pas dari Pananda. Karena seperti tadi Pananda mau ikutan gitu, tapi kan nggak bisa masuk gitu kan. Ya sudah terwakili berarti. Karena kita fasilitasi semuanya kan gitu ya. Baik. Sekarang kita coba diskusi ya. Di 5 posisi kontrol tadi. Dengan urutan 5 tadi, ternyata kita semua belajar untuk ada 3 kondisi. Ada identitas gagal, artinya hanya kontrolnya dari luar saja. Yaitu dengan model yang penghukum dan model yang pembuat rasa bersalah. Artinya guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Atau berceramah, mengatakan seharusnya seperti ini nak, ibu kecewa sama kamu nak, seperti itu. Itu adalah semuanya hanya kontrol dari luar. Artinya dari kontrol dari diri kita sebagai guru, bukan dari internalnya si murid. Maka di modul ini mengatakan bahwa ini adalah identitas yang dalam tanda kutip ini gagal dikatakan. Ketika kita buat identitas yang berhasil dan sukses, ada walaupun kontrol dari luar, yang tadi video yang ketiga dan yang keempat, teman dan pemantau, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru melakukan menghitung atau mengukur, artinya sudah mulai ada diskusi tadi. Tidak satu arah dari sudut pandang guru saja. Ini dikatakan identitas berhasil dan sukses, namun masih kontrol dari luar. Harapannya kita akan mencoba semuanya untuk yang identitas berhasil sukses, kontrol dalam diri murid itu sendiri, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita berusaha untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Kita mencoba menggali apa yang dirasakan oleh anak, kenapa kok dia melakukan seperti itu, dan murid sendiri nanti akan menentukan kira-kira solusinya apa ya. Sehingga murid merasakan bahwa ketika saya melakukan sesuatu, maka ada yang harus saya perbaiki. Berdasarkan apa? Pemahaman saya sebagai murid pada saat itu. Dan saya harus memperbaiki. Dan bagaimana caranya? Murid sendirilah yang menentukan. Tapi tentunya dengan arahan dari kita tadi. Ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kita masukkan, yang menstimulus anak untuk berpikir.
Ketika terjadi sesuatu, maka apa yang harus dilakukan oleh murid tersebut? Seperti itu. Mudah-mudahan kita semua belajar untuk menjadi positive control sebagai manajer. Mudah-mudahan insya Allah bisa semua. Amin. Baik, kita lanjut kembali. Nah, iya. Mari kita coba lagi ya. Menurut Bapak Ibu, setelah melihat kelima item tadi, kira-kira ada pernyataan-pernyataan berikut termasuk ke dalam posisi kontrol yang mana ya? Ya, boleh pegang device-nya kembali. Yang ini ada yang tertulis, ada yang rekam. Jadi mau yang tulis ketik voice-nya juga boleh. Silakan. Kira-kira masuk kategori yang mana? Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk kategori yang mana tadi? Merasa atau pembuat merasa bersalah. Oke, lanjut lagi. Yang berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukan. Kira masuk kategori yang mana? Ramai. Ramai ya? Ramai. Masuk kategori yang mana? Penghukum. Kita lihat. Oke, penghukum ya. Lanjut lagi. Ayo, kamu lakukan demi Bapak Ibu ya. Oke, ada yang manajer, ada yang teman? Masuk yang mana? Teman. Yang kita lihat. Lanjut, berikutnya. Yang teman ya? Teman. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan reward stiker bintang hari ini? Yang mana kira-kira? Pemantau. Oh, kita lihat. Oke, pemantau ya. Baik, lanjut lagi. Bagaimana? Kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke. Yang mana? Jawabannya? Yang? Manajer. Oke, manajer ya.
Ada yang membuat rasa bersalah? Siapa tuh Pak? Itu off the record saja. Itu formatifnya kami ya sebagai terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, yang mana? Cenderung yang go. Kita lanjut. Ya, oh ada yang membuat rasa bersalah juga. Lebih cocok tadi yang penghukum ya? Iya, baik. Kurang fokus ya. Baik. Ketika kita sudah memahami tadi bagaimana pernyataan-pernyataan kita lakukan, kita bermainnya di sini sebetulnya. Bukan berarti ketika ada posisi kontrol, mohon maaf, tidak ada peraturan. Tidak seperti itu. Artinya peraturan tetap harus ada. Karena kalau tidak ada peraturan maka bahayalah sistem kita. Seperti itu. Maka kita harus berada dalam di tengah-tengah antara peraturan, pemantau konsekuensi dan nilai-nilai manajer dan perbaiki. Karena kita harus bekerja di sana. Karena bagaimanapun juga sebuah sistem itu harus terbentuk ketika ada sebuah policy atau kebijakan atau peraturan. Tentu kita beranjak juga nanti dari mana? Dari keyakinan kelas yang kita buat, sepakati pada kelas, baru dituangkan. Sehingga nanti semua murid dan semua guru berusaha untuk berada dalam posisi yang dapat mengkolaborasikan seperti itu. Ya. Sehingga budaya positif akan tetap tercipta dengan tetap ada peraturan. Seperti itu. Bukan berarti tidak ada peraturan. Itu yang dikatakan. Kita lanjut. Lalu bagaimana secara teknis kita bisa menerapkan? Ketika kita sudah melihat tadi posisi kontrol kita sebagai manajer, sebagai pemantau tadi, sebagai teman, minimal kita sebagai teman lah minimal berusaha untuk sampai di sana. Ya. Ketika saat ini kita sedang berada di penghukum, bergeserlah ke yang membuat rasa bersalah. Bergeserlah perlahan. Karena khawatir nanti orang juga tanya, ini bapaknya ada apa ya? Ya, kok tiba-tiba loncatnya luar biasa ya, akselerasi sekali gitu ya. Yang tadinya misalnya di posisi yang pertama, kok tiba-tiba kuantum sekali nih ke yang kelima. Kita butuh proses, ya. Karena bagaimanapun juga proses dalam perubahan pembiasaan kita itu memang butuh waktu. Seperti itu, ya. Seperti ini, di dalam bertindak kita ada 3 alasan. Kita bisa menstabilkan identitasnya, kita bisa memvalidasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinannya. Apa yang untuk diperbaiki? Karena bagaimanapun juga kita harus mengkonfirmasi ketika anak melakukan kesalahan. Nah, betul tidak sih anak itu melakukan kesalahan? Karena kalau tidak kita validasi, khawatir itu dari perspektif kita sendiri saja. Makanya di sini ada segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Itu adalah sebuah pelaksanaan, penanganan, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga yang memperbaiki itu pada dasarnya bukan kita sebagai guru, tapi murid. Sehingga dia merasa bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kondisi kita terkini kan memang dalam tanda kutip banyak kelas. Murid kita yang kebetulan memang bisa jadi ada masalah di rumah atau segala sesuatunya. Ketika di sekolah kita berusaha untuk mencari tahu permasalahannya apa saja yang dari rumah. Dengan cara apa tadi? Menggunakan segitiga restitusi. Seperti ini ciri-cirinya, tapi saya tidak terlalu fokus ke sini. Bapak Ibu bisa. Apa sih disebut dengan menstabilkan identitas? Kata kuncinya hanya di sini. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dengan mengucapkan menstabilkan identitasnya. Guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi, nah. Tetapi, gitu kan ya. Jadi kita coba mengklarifikasi dulu, memvalidasi dulu. Ini kita lakukan. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Sehingga anak juga merasa bahwa apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan itu adalah manusiawi. Tetapi dalam konteks memang harus diperbaiki. Nah, ini menstabilkan identitasnya. Lalu yang berikutnya adalah kita memvalidasi kebutuhannya. Dengan cara apa? Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Seperti tadi One yang di awal, supaya kita ada benang merahnya, One bisa jadi dia itu merebut atau meminta makan secara paksa karena memang tidak dapat bekal dari orang tuanya. Maka kita coba validasi kebutuhan-kebutuhannya. Dengan cara apa? Kamu bisa saja nak melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya.
Misalkan, kalau tadi One hanya maksa, bisa jadi dia tidak terlalu kasar atau dengan main tangan. Kita coba validasi dulu tindakannya. Apa yang penting bagi kamu, nak? Nah, ini salah satu tekniknya. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kata-kata yang diucapkan adalah, apa nilai kita percaya di sekolah atau kelas kita, nak? Sehingga dengan kata-kata, kelas yang itu seperti apa sih, nak? Nah, seperti itu. Kita lihat sedikit simulasi. Assalamualaikum, Nay. Bagaimana tadi saat kamu mengerjakan asesmennya? Iya, sudah Coba benar-benar tadi apa saja yang lakukan pada saat mengerjakan asesmennya? Ya, saya cuma ini sih Pak, belum cerita. Coba diulangi, benar kamu hanya mengerjakan soal saja, tidak perlu hal lain. Maksudnya gimana Pak? Ya, pada status tadi, katakan menggunakan aktivitas. Apakah kamu melakukan bukan tabulasi yang lain lagi selain tabulasi soal? Iya Pak, saya tadi sempat beberapa tes lainnya. Jadi, alhamdulillah, terima kasih kamu sudah berkata jujur. Memang ketika kita sedang melakukan kesulitan, kita akan berusaha untuk mencari solusi untuk mencari penyelesaian kesulitan kita. Maksudnya ya Pak, Baik, insya Allah Bapak akan. Memangnya apa sih penyebab kamu? Apa kamu kategori lain? karena saya kurang hafal statistikanya sih Pak, jadi saya buka beberapa tes lainnya untuk lihat rumus tersebut. Jadi insya Allah Bapak percaya sama kamu. Nah, kalau menurut kamu, apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Enggak sih Pak, dan saya akan berusaha untuk tidak mengulangi kembali. Nah, menurutmu, nilai-nilai kebaikan apa yang sudah kamu lakukan? Nah, Saya ingin tidak jujur sih Pak. dari Nay, semoga setelah kejadian ini kamu akan menjadi pribadi yang lebih bijak dan bertindak. Dan pada saat nanti sesama berikutnya, kamu tidak akan mengulangi kembali. Insya Allah sih Pak, tapi saya masih belum sih Pak dengan cara hafal rumus statistikanya dengan mudah. Apabila, nah, kalau terkait kamu belum paham soal statistikanya, ada strateginya lah. Gimana tuh Pak? Ya, Bapak sudah menyiapkan video pembelajaran. Nah, kamu bisa ulang kembali, kamu cari-cari kembali, ya beberapa kali, baru di akhir kamu cocokkan dengan video pembelajaran yang sudah Bapak berikan. Akan saya coba praktekkan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ketika kamu sudah praktekkan, nanti kamu akan lebih bijak lagi dalam kita dan kamu selalu mendapatkan kejujuran. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada satu dan juga adanya. Jadi kalau gitu, dan naik, kalau gitu kamu lanjutkan istilahnya, kamu dulu ya. Itu baik. Baik, itu salah satu untuk penerapan segitiga restitusi ketika memang ada murid kita yang melakukan dalam tanda kutip ketidaksesuaian dalam mengerjakan assessment. Itu salah satu tindakannya. Di sana ada memvalidasi dulu, ya, kemudian identitasnya juga diterapkan, kemudian juga kita mengkonfirmasi, ya. Baik, Bapak Ibu, ada teknik yang lebih gitu sebetulnya ketika memang ini jujur ya, ini pelan-pelan saya coba belajar sebetulnya. Jadi ketika memang terjadi sesuatu, intervensi 30 detik ini ternyata memang penting sekali kita terapkan. Ya, ketika memang kita menghadapi murid-murid yang luar biasa, ya. Apakah kami ingin berbuat lebih baik, kemudian apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan dan segala macamnya. Kita ada sesuatu termin atau bagian dalam diri kita yang terkadang perlu di stop sejenak ketika memang melihat terjadi sesuatu dengan murid-murid kita atau dengan diri-diri kita. Makanya di sini ada interface 30 detik itu, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengedepankan budaya positif. Berproses memang iya, ya. Bagaimanapun juga kita butuh waktu untuk beradaptasi untuk mewujudkan lingkungan yang lebih positif di SMA Islam Dian Didaktika. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Ini refleksi yuk. Karena saya bingung tadi mau nyari gambarnya apa ya, nyata ini yang keluar. Oke, kita refleksi sejenak. Ya, Bapak Ibu silakan boleh diketikkan saja di sebagai bentuk refleksi terakhir kita. Boleh diketikkan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Boleh silakan diketikkan. Ya. Oh, dari awal ya, dari
Masih bergerak ini? Ada yang masih mengetik. Baiklah, kita masih lanjut. Oke. Kayaknya dia masih macet-macet. Sepertinya masih ngerti kan? Boleh lanjut? Oke. Lagi ada 3. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini? Khususnya mengenai penerapan budaya positif. Silakan ungkapkan. Tadi stop di 12. Satu lagi. Oh, sudah. Satu lagi. Oh, di 11 ya stopnya ya. Oke. Lagi masih enggak. Peran apa saja yang telah saya lakukan terkait penerapan budaya positif di sekolah? Peran yang telah saya lakukan. Ini yang telah saya lakukan ya, yang telah. Ini yang telah saya lakukan, berarti yang sudah saya lakukan. Ya. Tadi stop di 10, di 11 ya, di 10 atau 11. Dua lagi. Masih? Oke. Lanjut ya, dari 11 ya. Oke. Tadi yang telah saya lakukan dan yang terakhir adalah yang akan saya terapkan. Silakan. Hal apa saja yang akan saya terapkan setelah pembelajaran hari ini terkait budaya positif? Silakan Bapak Ibu.
is your feeling now? Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk mudah-mudahan apa yang coba kami diskusikan, apa yang kami sharing dengan Bapak Ibu semua bisa menjadi pembelajaran terutama kepada diri kami sebagai calon guru penggerak, karena ini bagian dari pembelajaran kami untuk bisa berinteraksi dengan sesama guru agar apa yang kami terima, apa yang kami pelajari itu setidaknya bisa menjadi pemantik juga untuk teman-teman dan sekaligus untuk kami sebagai evaluasi diri dan beri masukan kepada kami selama kami melakukan atau melakukan pembelajaran selama calon guru penggerak yang kurang lebih nanti selesai di bulan Mei. Mohon izin Bapak Ibu, mohon doanya mudah-mudahan apa yang kami pelajari itu bisa bermanfaat untuk diri kami terutama, kemudian untuk sekolah, madrasah dan untuk didaktika secara umum. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan budaya positif untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, kemudian alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bersedia menyelesaikan pembelajaran dari guru-guru praktik kita yang keren dan hebat. Terima kasih kepada Pak Wawan dan Bu Mary yang telah berbagi ilmu dengan kita. Tepuk tangan saya mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak Toka selaku Direktur Pendidikan untuk menambah pengumuman kita pada hari ini. Silakan Pak. Selamat pagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru, saya hormati. Senang sekali sore hari ini saya bersama teman-teman semuanya mengikuti pengibasan Pak Wan dan Bu Mary yang sudah mengikuti guru penggerak ya, yang sudah melalui 4-5 bulan sampai bulan Mei ya. Dan kami bersyukur dengan begini insya Allah di SMA juga di SD itu sudah ada guru penggerak dan alhamdulillah juga SD, SMP, SMA juga sekolah merdeka ya, menerapkan merdeka ya, merdeka. Nah ini yang akan dikawal nanti pada saat raker pimpinan di bulan Desember, awal Desember itu memang kita tidak mencari tema yang baru ya. Saya sudah diskusi dengan para kepala sekolah. Yang kita kawal adalah ini implementasi kurikulum merdeka yang harus dikuatkan. Karena saya paham kepala sekolah yang sekarang sedang ikut sekolah penggerak itu juga sangat sibuk luar biasa dan juga ini harus dikawal terus. Maka saya sepakat benar saya sampaikan pada teman-teman saya di tim 7 itu Pak Imam, Yati, Bu Afi, Pak Kardi, Pak Saudin, saya dan Pak Hadi. Itu sampai senin kami rapat dan berabah gitu ya. Itu kita ingin untuk agar pimpinan itu nanti yang ini aja mengawal implementasi kurikulum merdeka. Kemudian nanti di bulan Juni kita akan lebih matang lagi disampaikan pada semua guru. Apa itu kurikulum merdeka? Intinya kita ingin agar kan kita ini anak sekarang ke depan harus bagaimana dipacu untuk berpikir analitis, kreatif gitu ya. Seperti sekarang ini kan UTBK kan nggak ada lagi yang pelajaran kan, 100% adalah TPS, tes skolastik, dan jalannya kan terutama mengutamakan literasi. Dan ini yang akan kita lakukan literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, kemudian numerasi yang akan kita lakukan 3 hal itu yang kita lakukan, plus sistem penilaian yang mungkin nggak mau dibahas, sistem penilaian di gramatika SD sampai SMA. Karena saya tahu kalau yang sekarang ini kan hanya ada sumatif dan formatif ya, kembali seperti dulu itu. Yang itu masih beda-beda antara sumber satu dengan sumber yang lain, berbeda-beda pendapatnya. Saya dengar begitu, belum sama. Nah ini nanti kita akan bahas. Terima kasih semua teman-teman SMA,
alhamdulillah kita bersyukur yang daftar PSP juga sekarang sudah berapa? 160-an sekian ya. 70. Ini artinya kita dipercaya oleh orang tua masyarakat semuanya. Dan mudah-mudahan semuanya menjadi manajer tadi yang kelima, ya kan? Yang kelima itu kita memang berproses ya untuk mengarah ke sana. Saya ingat betul dulu ketika saya masuk ke sini 2012, ada menurut saya yang marah-marah tuan saya, matanya agak merah ya, mungkin kita tahu namanya. Aceh, orang Aceh itu masalah. Pak Toha, kenapa sekarang jam 7 sudah ditutup itu lubangnya, sehingga saya selalu terlambat gitu. Dia berdiri, saya bilang, sekarang bisa tutup dulu. Iya, tapi saya sering terlambat gara-gara jam 7 Pak Toha pintu gerbang depan ditutup. Biasanya ditutupnya itu dulu jam 7 bel kan, tapi ikrar dulu. Ikrar selesai baru ditutup. Nah mungkin ditutupnya waktu itu jam 7:15 Bu Mere ya, baru ditutup. Sehingga nanti sering terlambat. Tapi ya saya bilang oke, kamu udah tutup, kemudian saja ngobrol. Memang dia sambil tenang karena mungkin terlambat gitu ya. Udah tenang, terus saja ngobrol. Kenapa terlambat, kenapa siangan dan seterusnya. Ternyata emang dia keluarganya divorce waktu itu. Tapi alhamdulillah anak itu ya setelah itu dia nggak terlambat lagi. Juga ketemu saya, dua banyak ketemu saya suka menghindar, nggak mau ketemu saya. Tapi belakang terus ya sadar ya gimana sih kalau intinya emang kita harus sabar.